Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Narasawi Pisang Pembudidaya Ikan. Konten kali ini saya akan membahas tentang klasifikasi atau jenis-jenis petani lele dari tingkat atau banyaknya ikan lele yang dia pelihara. Jadi yang pertama langsung saja ya teman-teman, petani yang sifatnya inti atau petani utama. Petani utama ini biasanya dia memelihara sekitar 30.000 ekor up, jadi 30.000 ekor ke atas. Pertimbangannya dengan memelihara 30.000 ekor, dia mampu menghasilkan keuntungan yang cukup lah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Apalagi kalau dia sekaligus menjadi penjual ikan lele. Tapi kebanyakan petani yang memelihara baru 30.000, dia tidak hanya di petani saja, namun biasanya dia melakukan penjualan di pasar atau di mana kek, atau punya depot dan sebagainya. Jadi pertama yang itu, yang petani besar atau petani juragan itu pasti di atasnya minimal itu 50.000 ke atas. Yang kedua itu adalah petani skala sampingan teman-teman. Jadi petani skala sampingan ya sifatnya hanya untuk sampingan usahanya. Nah, dia minimal memelihara ikan itu sekitar 10.000 sampai 30.000. Jadi kebanyakan petani model ini dia mempunyai pekerjaan lain. Jadi tidak hanya sebagai budidaya ikan lele, namun dia biasanya menjadi pegawai di suatu instansi perusahaan atau menjadi apa yang jelas untuk pokok penghasilan atau kehidupannya itu dia tidak memfokuskan pada ikan lele, namun ikan lele itu sendiri untuk tambahan atau pengisi kegiatan waktu dia libur atau mempunyai waktu luang. Jadi yang keempat atau yang ketiga ya teman-teman adalah petani skala rumahan. Petani skala rumahan itu biasanya dia memelihara 3.000 ekor sampai 10.000 ekor. Jadi petani rumahan ini hampir sama atau hampir mirip dengan petani sampingan. Biasanya petani rumahan tentu tidak menjadi faktor utama dalam penghasilan hidupnya, karena biasanya petani skala rumahan itu mempunyai penghasilan lain atau biasanya dia sebagai karyawan. Jadi mirip-mirip lah dengan petani skala sampingan. Yang selanjutnya untuk keempat adalah petani skala belajar. Jadi petani skala belajar itu sendiri biasanya dia memelihara 1.000 ekor hingga 3.000 ekor karena sifatnya untuk belajar. Mengapa kalau belajar peliharanya 1.000 sampai 3.000? Karena supaya belajarnya itu komplit. Selain untuk budidaya juga untuk belajar penjualannya. Dengan kapasitas 1.000 sampai 3.000 ekor, saya kira itu sangat cocok untuk belajar. Jadi teman-teman yang masih memelihara 1.000 ekor sampai 3.000 ekor, jadi tergolong petani belajar, skala belajar. Ya hampir mirip lah dengan skala sampingan, skala rumahan. Kebanyakan petani belajar itu pasti dia tidak memfokuskan penghasilannya itu di kolam lele. Mungkin dia punya angan-angan kedepannya mungkin bisa pokok di lele. Biasanya untuk belajar ya skala pelajar, pasti dia kalau enggak karyawan ya pelajar yang masih kehidupannya masih dibiayai oleh orang tuanya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk petani skala hobi. Petani skala hobi itu biasanya memelihara sekitar 500 ekor hingga 1.000 ekor. Karena hobi sifatnya hobi saja, happy-happy saja, hanya untuk mengisi waktu luang, untuk hiburan, refreshing. Jadi keuntungan di sini tidak dititik beratkan, cuma hanya untuk kesenangan mereka saja. Nah, yang selanjutnya adalah petani skala sekedarnya atau untuk dikonsumsi sendiri. Biasanya dia memelihara 100 sampai 500 ekor. Jadi untuk petani sekedarnya biasanya itu buat orang-orang yang suka banget sama lele, dia trauma dengan makan lele yang ada di pasar. Mungkin kalau di pasar kan biasanya lelenya macam-macam, ya tidak semuanya sih. Saya juga pernah dulu waktu belum usaha lele, makan lele itu rasanya aneh. Nah, untuk orang-orang seperti ini biasanya dia daripada membeli makan yang aneh, biasanya dia memelihara sendiri dengan kapasitas karena keterbatasan lahan dan keterbatasan sel dan lain sebagainya lah. Jadi intinya untuk petani sekedarnya itu dia hanya memelihara 100 sampai 500 ekor.
biasanya dia akan terus berkembang juga ke petani sampingan dan petani rumahan. Selanjutnya adalah petani iseng. Ya, petani iseng ini biasanya dia memelihara 50 ekor sampai 100 ekor. Biasanya petani iseng ini ya di rumah punya lahan sempit atau kolam sempit, dia pengen pelihara lele atau pelihara ikan lainnya karena lahannya sedikit. Jadi iseng-iseng saja pelihara 50, pelihara 100 ya untuk iseng dan untuk makan sendiri. Dan ini yang paling parah nih, yang terakhir teman-teman. Ini adalah bukan petani, ini adalah penyiksa hewan atau petani penyiksa hewan atau penyiksa ikan. Nah, petani penyiksa hewan atau penyiksa ikan ini biasanya dia itu melihara di dalam ember yang sangat sempit, bahkan memelihara di galon yang sangat sempit. Coba bayangkan teman-teman, sampean itu dimasukkan ke dalam sebuah ruangan yang sempit dan dikasih celah yang sangat sedikit. Itu merupakan hal yang tidak mengenakan teman-teman. Jadi bagi para pembudidaya, baik sampingan, iseng, hobi, usahakan kita buat lele itu sendiri senyaman mungkin. Jangan sampai kita budidaya itu menyiksa hewan, dan ya intinya seperti itulah. Intinya jangan menyiksa hewan teman-teman, karena ya nggak baik, sayang. Coba kalau sampean sendiri yang bisa, mau nggak? Tentu nggak mau kan, sama dengan lele. Maka dari itu kita sebagai budidaya maupun kita sebagai budidaya dari skala apapun, baik skala inti, sampingan, rumahan, belajar dan lainnya, kita buat semaksimal mungkin, jangan sampai menyiksa hewan. Maka dari itu kita harus belajar yang maksimal supaya kita naik kelas ya, dari sampingan bisa menjadi penghasilan utama. Syukur sudah menjadi karyawan, sudah mendapatkan penghasilan bulanan, juga mendapatkan hasil dari lele yang banyak. Jadi kan mantap kayak gitu ya. Oke, sekian videonya, tanpa bertele-tele saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga berkah barokah semuanya. Jangan lupa untuk subscribe dan like channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.